minimal 12 sub. Jadi ada yang bawa 16 sub juga boleh, 20 sub juga boleh, 24 sub juga boleh. Tata lighting sama videotron semuanya akan kita bikin semaksimal mungkin gitu. Dan ini nanti ada lighting nih di setiap atas. Masing-masing dari vendor ya Pak, dari teman-teman audio itu membawa 12 ya Pak Budi. Untuk jadi berjajar ini masing-masing ini 8 meteran. Jadi lebar 8 meter, ada 12 beam. Nanti ditata di atas 6, di bawah 3, di pilar ada 3. Nah masing-masing itu ada LED ukuran 2x3. Ini masing-masing. Pak Budi itu gila kalau bikin konsep pokoknya. Belum pernah ada. Saya sendiri yang sering berdekatan dengan beliau itu kadang bingung mikirnya. Kok bisa-bisanya mikir sampai segitu tuh. Maka tajuk acaranya adalah Boyolali Electronic Music Fest 2025. Boyolali Music Fest ini nanti akan diselenggarakan di Stadion Sonolayu atau Pandanaran ya, pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2025. Untuk jam acaranya dimulai jam 15 sampai dengan selesai kira-kira di jam 22.30. Nanti rencananya juga akan ada tiketing, ada beberapa macam tiketing untuk acara ini. Ada 2 jenis tiketing, nanti biar diterangkan lebih lanjut nanti. Terus acara ini nanti spesial dari DJ ternama seperti yang kita bawakan biasanya, ada DJ Tanti sama DJ Dona. Juga ada musik AMX Gang, musik sama Lorenza. Juga kita membawakan beberapa seni budaya dari Boyolali. Konsepnya ini sebenarnya kita mau meningkatkan budaya untuk Boyolali supaya menjadi tempat tujuan wisata lah, begitu tujuannya. Untuk acara ini nanti ada beberapa sound horeg ternama dari Jawa Timur, juga dari Jawa Tengah. Bisa saya sebutkan mungkin RWJ, Sultan, Raja Wali, ada Brewok, Aeromax, Hapro, Bizak, Maksimal, sama Benny Musik. Nanda. Oh Nanda. Oh iya ada Nanda ya. Terus sampai di mana tadi? Harga tiket masuk nanti biar menjadi pertanyaan. Nah nanti juga ada kita disupport dari Tiket Hub. Nanti pembelian tiketnya melalui online lewat di Tiket Hub. Dan di Tiket Hub itu nanti kita juga bisa melayani untuk saudara-saudara atau teman-teman kita yang membuka UMKM. Jadi pembeliannya nanti melalui aplikasi tersebut, seperti kalau kita waktu beli tiket kereta api. Jadi nanti ada jajaran penempatan UMKM-nya, tinggal mereka klik mau tempat di mana, nanti di situ bisa keluar. Kalau kita misalnya pesan satu di A, B, C, D, E gitu, kita pesan satu, isi di situ apa namanya, terus mau jualan apa, nanti di situ harganya tertera sekalian. Nah, ketika sudah dibayar, nanti di situ akan ada tandanya. Jadi untuk teman yang lain yang mau beli, nanti tinggal pilih dekatnya itu jualan apa, udah tahu. Tidak seperti biasanya kan untuk UMKM kan kosongan gitu, nggak tahu sebelahnya apa. Kalau itu nanti ada. Jadi bisa dilihat, diklik ini sebelahnya jualan apa. Oh berarti kalau ini jualan es, saya di sini jualan soto apa gitu. Semacam itu gambaran singkatnya. Untuk gambaran jelasnya mungkin dari Tiket Hub ya Pak Budi ya. Oke. Nah, gambaran sementara seperti itu. Dari kemarin saya menerima briefing dari Tiket Hub seperti itu. Untuk pembelian tiket juga sama, lebih gampang, tanpa memasukkan, tanpa login dulu, maksudnya bisa. Jadi langsung masukin nama, terus nomor HP, pesan tiket berapa, nanti berikut baru mau beli tiket berapa, 10, 20, 10 ya dibatasi ya Pak Mandi ya? 5 ya? Waktu pembelian 5. Sekali pembelian 5. Sekalian pembelian 5, nanti cuman harus mengisi nomor
handphone yang mau dibagikan, karena tidak bisa hanya mengirim satu nomor handphone. Jadi dari Tiket Hub nanti mengirim kode QR yang nanti akan ditukar langsung di venue. Kemungkinan juga kita sudah pakai mesin otomatis, jadi nanti tiket screen kode barcode-nya itu tinggal dibarcode-kan, nanti keluar tiketnya sendiri dengan mesin, sudah tidak ada orang lagi. Ini juga sebenarnya mengurangi jumlah tenaga kerja yang akan tergantikan oleh mesin. Ini sudah mulai tergantikan ini dengan hal semacam itu. Jadi mesin-mesin itu nanti akan menjaga tiket. Mungkin masih ada orang yang sebagai operatornya, barangkali ada yang tidak tahu, nanti tinggal bantu seperti itu. Kemungkinan juga untuk masuknya juga ada land barnya. Nanti kalau masuk mungkin tinggal scan, pintu buka sendiri, semacam itu. Itu rencananya, dari rencana dari Tiket Hub seperti itu. Terus kemudian untuk detail-detail yang lain mungkin Pak Budi Pak bisa menyampaikan. Ini dari saya cukup sekian dulu, biar nanti semua tidak saya borong, nggak enak saya. Monggo Pak Budi. Itu teman-teman diundang yang dari Wall Street 77 itu diundang dulu. Oh iya. Kepada yang terhormat Bapak Iwan dari Wall Street 77 dipersilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata mungkin. Mas Iwan. Monggo Mas Iwan. Hah? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya event ini diadakan itu adalah dari awal mula pemikiran Pak Budi dan teman-teman semua untuk bisa membuat Boyolali itu lebih ramai dan lebih seru dari kota lainnya. Yang selalu muncul pertanyaan adalah kenapa sih kok nggak pakai sound lokal Boyolali? Benar nggak? Itu pasti ditanyakan. Kenapa harus sound dari Jawa Timur? Kenapa harus sound dari luar Boyolali? Nah, jawabannya adalah gini. Pertama, itu mungkin dari hasil pemikiran bahwa kita mengambil sound dari luar Boyolali adalah pengen orang-orang dari luar Boyolali itu untuk hadir berbondong-bondong ke Boyolali untuk menikmati pertunjukan ini. Jadi memang target market kita sebenarnya dan yang paling besar adalah yang dari luar Boyolali, karena tujuan kita ke sana. Bagaimana orang-orang yang dari luar Boyolali itu mau menyempatkan waktu, mau memberikan kontribusi untuk Kabupaten Boyolali, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Boyolali, otomatis pergerakan ekonominya akan besar, set efeknya akan banyak, UMKM juga pendapatannya akan meningkat. Dan jangan salah, setiap kali ada event itu perputaran uangnya akan besar dan cash di tempat. Jadi awal mula semangatnya adalah di situ. Kita itu pengen memperkenalkan Boyolali baik taraf regional maupun nasional, bukan hanya untuk taraf lokal. Kenapa kita mengundang sound-sound yang di luar Boyolali itu? Terus kenapa mereka? Coba teman-teman perhatikan, media sosial dari semua sound yang nanti hadir di Boyolali itu punya fanbase, dan fanbase mereka itu banyak. Saat mereka datang ke Boyolali ini, misalnya taruh kata ya Brewo Audio itu aja, dia punya fanbase itu cukup lumayan besar. Nah, 1 juta fanbase-nya, anggap aja rata nih, dari 10 sound system yang hadir di Boyolali ini 1 juta. Kita sudah membawa 10 juta orang datang ke Boyolali, walaupun nggak kelihatan. Logikanya seperti itu sekarang, karena sekarang kan lagi maraknya digital. Jadi kenapa kita itu mengundang mereka untuk datang ke Boyolali itu bukan semata-mata hanya oh kita kenal dengan mereka, enggak, tapi kita memanfaatkan fanbase-nya.
biar orang dari luar Boyolali itu kenal Boyolali itu seperti apa, kulturnya bagaimana, tempat penginapannya seperti apa, suasana kotanya seperti apa. Karena mereka di sini event 2 hari itu nggak mungkin hanya 2 hari, pasti butuh prepare, butuh set up, terus kemudian butuh menata soundnya nanti seperti apa. Nah, ini akan berhari-hari. Taruh kata ketika misalnya satu grup sound aja itu membawa 10 orang, berarti sudah ada 100 orang datang ke Boyolali yang akan nyari hotel, nyari makan, terus kemudian pesta kuliner di Boyolali. Itu hanya grup soundnya aja yang kita undang, belum fanbase-nya, belum nanti mania-mania apa namanya yang fan mereka yang datang ke Boyolali. Itu akan cukup luar biasa. Sebenarnya yang kita harapkan cuma satu, Boyolali rame, Boyolali tambah seru, itu aja. Biar pergerakan ekonominya meningkat, cuma seperti itu. Terima kasih. Pertama kali dengan setting audio system begitu besar, terus dengan menampilkan suguhan yang enak ditonton, mungkin seperti itu. Harapannya kita masyarakat di sekitar Boyolali dan sekitarnya juga dari luar Boyolali bahkan itu tertarik untuk datang dulu ke Boyolali. Setelah datang dia akan tahu hal-hal apa sebenarnya yang menarik di Boyolali. Nah, itu dengan begitu Boyolali akan menjadi lebih terkenal di kalangan masyarakat. Bahkan potensi-potensinya bisa dilihat masyarakat umum, gitu kan Pak? Betul. Nah, jadi bukan konsepnya kita membandingkan sound di daerah Boyolali dengan di luar, tapi memang kita menghadirkan apa ya namanya, mereka itu sebenarnya memang talentnya ya soundnya itu sebagai daya tariknya memang soundnya itu di samping artis pengisinya itu. Harapan kita nanti akan menjadikan sebuah pertunjukan yang mungkin punya agenda tahunan. Ini merupakan apa ya? Ya saya menganggap Boyolali itu mujur untung apa namanya. Yang kemarin sebenarnya kita ada rencana di tempat yang lain, mungkin Pak Budi juga Boyolali akhirnya yang jadi pilihan, ya kan? Saya sudah sempat ke tempat yang lain, udah bolak-balik lihat venue, nggak ketemu. Boyolali itu sebenarnya ada tempat yang lebih bisa buat lagi Pak. Di Ngemplak itu yang kemarin waktu kampanye dulu itu kan tempatnya cukup, kita kalau mau betul-betul marem gitu ya di sana nanti bisa 20 mungkin ya, jejer lebih besar lagi kemungkinan bisa. Kalau di Ngemplak itu mungkin 20 son itu bisa. Besok itu yang dibawa berapa untuk detailnya nanti yang tahu Pak Budi, masing-masing dibawa berapa ribu watt dan jumlah wattnya berapa saya nggak ngerti, dan settingnya seperti apa itu hanya beliau yang tahu, dan nanti efeknya seperti apa hanya beliau yang tahu. Nah ini mudah-mudahan dari keterangan Pak Budi, nah ini bisa memberikan pencerahan harapannya seperti apa ini, ledakan soundnya seperti apa dan sebagainya. Monggo Pak Budi. Tawarin nih. Saya ngomongnya dari mana ya? Udah dijawab, sudah disampaikan detailnya sama Mas Iwan ya terkait apa maksud dan tujuan kita bikin acara di Boyolali ini. Itu memang kita awalnya juga mau memulai dari kota mana gitu kan. Rencana kan kita teman-teman sound ini kan ngajak Pak Budi ayo keliling roadshow Indonesia nah gitu. Nah, untuk mengawalinya dari kota mana kita sempat coba-coba ke kota A, kota B, kota C itu, terus akhirnya malah bisa bertemu sama Pak Bupati itu dikasih pokoknya
startnya dari Boyolali Pak Budi gitu. Terus akhirnya kita mutusin start roadshow dari kota Boyolali. Nanti akan kita berlanjut, tapi kita diskusikan dulu sama teman-teman sound yang akan hadir di Boyolali ini, karena mereka semua juga pengen membuktikan bahwa sound yang kita punya itu ramah, juga bisa clarity, bisa konser, tapi kita kasih suguhan yang spektakuler. Besok kita tata lighting sama videotron semuanya akan kita bikin semaksimal mungkin gitu. Terus ini support didukung sepenuhnya itu dari beberapa brand perusahaan, tapi ini yang lebih dominan itu dari tikethub.id. Mereka amat sangat seneng, support banget untuk kegiatan acara ini. Nanti untuk sound-sound ini semuanya dari Rewo, Lisat, Nada, Raja Wali, Kalima, terus Beni, RWJ, terus mana lagi? Sultan. Nah itu total ada 10 itu, termasuk Aeromed gitu. Apro juga. Jadi untuk berapa sub, kami tekankan sama teman-teman minimal 12 sub. Jadi ada yang bawa 16 sub juga boleh, 20 sub juga boleh, 24 sub juga boleh. Sudah kita plotting tempatnya mencukupi. Jadi monggo diarek, monggo kersa teman-teman. Kebetulan teman sudah kompak di dalam grup. Jadi kan teman semuanya pokoknya siap untuk meramaikan di Boyolali. Jadi di Boyolali ini yang kita kedepankan adalah artisnya itu ya artis sound itu sendiri. Sebetulnya tidak berkeinginan untuk artisnya siapa kayak gitu. Itu kita kalau muter MP3 kan ya lucu kan, makanya kan kita kasih hari pertama sama hari kedua itu harus kita kasih talent untuk ya di dunia permusikan itu yang cocoknya apa kita kasih. Sama habis ini nanti kita akan insya Allah akan kembali lagi di bulan Juni, akan kita mainkan juga musik EDM ya, itu kita kasih Jono Joni. Kita akan kembali ke Boyolali lagi gitu. Sudah ngelok jadwal, tinggal nunggu nanti saya kasih tahu untuk jadwalnya. Pokoknya di bulan Juni, kelihatannya Juni saat liburan sekolah kita ngasih hiburan masyarakat Boyolali dan sekitarnya. Jadi Boyolali biar tambah rame, setiap bulan ada event, ada hiburan, biar tambah menyala Boyolali ya, Mas Iwan. Ya. Itu. Jadi ini teman-teman nanti kan banyak kan ini yang dari Jawa Timur itu baru dua yang ikut ke Boyolali. Jadi besok itu biar mengenalkan juga ke masyarakat dari manapun, mereka akan mengenalkan Boyolali itu ceweknya ayu-ayu, jajanannya enak-enak, kulinernya enak-enak. Nah itu kan luar biasa nanti nilai plus untuk Boyolalinya itu. Ada yang ditanyakan teman-teman terkait kegiatan besok itu? Kalau teman media pasti nanya, gimana Pak saya bisa masuk backstage gitu, pasti cuma itu toh. Kalau terkait tiket ini
kalau lewat online Tiket Hub itu diskon 25%, ya toh? 35 euro berarti. Jadi hari pertama, hari kedua itu kalau seandainya beli langsung lebih murah. Iya, lebih murah lewat online. Tapi kalau nanti offline-nya akan kita sediakan gitu. Tapi tidak janji jumlahnya karena kan kita mengingat ada perhitungan kapasitasnya juga untuk di stadion ini. Ada teman yang mau tanya, silahkan. Pindah ke area Surabaya, Pak. Oh, Surakarta lah, maksudnya atau kota lain, Pak. iya. Oke, Mas itu. Pertanyaan yang bagus. Jadi gini, bukan Solo Raya ya. Tapi akan kita rencana itu sama teman-teman dari teman saudara Horeg semuanya itu kan akan roadshow, akan mencari titik-titik kota yang kita bisa singgahi. Nanti kan ada tim sendiri untuk yang ngurusi legalnya. Jadi biar untuk mengenalkan sound ini kan, sound itu kalau dikatakan Horeg itu kan yang ngatakan yang bukan yang punya sound. Yang ngatakan itu kan yang bilang kan yang nyewa. Sebetulnya sound itu kita jumlahnya subnya berapa. Loh kalau disewa itu kalau 6 sub ya kita kan harganya juga murah. Tapi kan mereka semua itu pengen tampil apik, pengen tampil mewah, nyewanya yang bagus. Akhirnya kan jadi nilainya kan pokoknya saya pengen soundnya yang seperti ini nah gitu. Jadi itu yang menamakan sound Horeg itu si penyewa. Pertanyaannya udah saya jawab ya Mas tadi ya. Nanti rencana kan kita mau roadshow bukan tiap-tiap kota, roadshow kira-kira cari kota-kota yang itu bisa kita singgahi itu. Dan kemungkinan waktunya tidak dekat, bisa 2 bulan sampai 4 bulan lebih. Jadi mungkin sudah lupa. Iya. Jadi gitu. Nanti biar kangen. Kalau kita jalan ke sini, habis itu pindah kota, nanti malah bosan. Itu malah dikira ngamen. Kan kesel urusannya gaya liyane kan akeh. Mungkin dari teman-teman yang di ada yang bisa disampaikan kan banyak. Dua ya, mau beli per hari boleh, terusan juga boleh. Jadi nggak harus terusan. Jadi saya bisanya cuma tanggal 28, ya beli tanggal 28 aja. Saya bisanya tanggal 29, ya beli aja tanggal 29. Tapi kalau misalnya 2 hari ini saya libur, ya berarti beli terusan gitu. Jadi nggak harus terusan, per hari juga boleh dan bisa. Itu infonya. Beli sambil nginep di sana boleh? Boleh. Oh iya, nanti kan di dalam itu juga ada stand UMKM. Jadi untuk penonton itu tidak harus keluar masuk venue karena di dalam itu sudah ada UMKM-nya, gitu ya. Saya akan nambahin juga terkait teman-teman itu paguyuban sound system di Boyolali kan juga ada. Dan nanti dari komunitas paguyuban itu akan kita kasih cuma-cuma tiket untuk masuk free dari sejumlah paguyuban, anggota paguyuban yang ada di Boyolali ini. Jadi seperti halnya kalau kayak di Solo Timur itu ada di Karanganyar, di Sukoharjo itu kan ada namanya APSI. Nah kalau komunitasnya di Boyolali saya kurang terlalu paham untuk komunitasnya. Nanti kalau ada komunitas bisa menghubungi kepanitiaan, jumlahnya anggota komunitas berapa, nanti akan kita kasih tiket free untuk komunitas Sound Boyolali gitu. Mau tanya Pak? Iya. Kalau komunitas di Boyolali itu kan ada beberapa grup ya?
Iya. Itu kan sekitar ada 4 apa 5 grup ya. Itu kan namanya kan beda-beda. Itu mau dikasih gratis semuanya atau cuman nama APSI saja? Ya, komunitasnya yang penting nanti kan kalau muncul bukan APSI aja Mas. Kalau memang ada komunitasnya apa akan kita kasih Mas. Gitu. Jadi biar merasakan juga itu. Jadi itu betul-betul yang pemilik ya. Jadi kan pemilik sound yang ikut paguyuban itu akan kita kasih Mas. Nah. Itu setiap sound satu tiket atau kadang kan satu sound itu kan ada 5 kru. Itu mau dikasih semuanya atau enggak? Satu sound akan kita kasih satu. Kan yang kita kasih ownernya. Iya. Satu rental, satu sebagai tiket. Penghormatan untuk karena kan kita penggiat sound juga. Jadi kan kita intinya itu Kulon Nuwun juga. Gitu. Jadi teman-teman sound Boyolali biar juga bisa merasakan kehadiran sound ini nanti ada di Boyolali. Jadi Kulon Nuwun kita hanya mampir 2 hari saja. Jadi mohon izin kehadiran kami, teman-teman kami ingin mencari persaudaraan. Habis itu nanti kita akan berlanjut ke kota-kota yang lain. Jadi sekiranya kehadiran kami itu nanti bisa bersilaturahmi, bisa ketemu sama paguyuban-paguyuban sound yang ada di Boyolali, akan kami sediakan untuk tiket free-nya gitu. Entah nanti pembagian yang dari panitia mau dikasih dibagi di D1 atau D2 kan nanti biar bagian tim kepanitiaannya gitu Mas. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke ketua panitia dan sebagai moderator. Setelah itu makan. Nah. Terima kasih Pak Budi atas detail penerangannya. Mungkin saya sedikit memberikan gambaran untuk layout ya. Seperti yang digambarkan di sana itu, nah itu nanti stage itu akan menghadap ke selatan seperti biasanya yang kita kampanye kemarin. Cuma kita untuk pembelian UMKM bisa melalui tikethub.id, nanti di sana ada menunya. Terus masalah damkar ada di sebelah barat, terus untuk medis ada di barat sana, di sebelah utara. Saya salah ngomong, bukan pembelian UMKM, UMKM yang mau beli tempat, mau ikut berjualan, bukan UMKM-nya yang dibeli ya. Mereka kan UMKM. Saya yang jualan UMKM, maksudnya tempat UMKM ya. Nah, untuk gambarannya nanti mungkin seperti yang saya terangkan tadi, kayak kita beli tiket di kereta api dulu. Jadi kita pilih nomornya nomor berapa, pilih sendiri, nanti di sana berharap untuk mengisi apa yang dijual di sana. Jadi nanti bisa teman-teman atau pembeli stand yang lain bisa melihat, oh samping saya jualan apa, bakso, samping kiri jualan apa, dia bisa placing sendiri dan nanti udah ada nomornya, tinggal masuknya lebih gampang untuk placement masing-masing, nggak ribet. Mungkin kalau UMKM sudah penuh, nah nanti kita mungkin bisa loadingnya H-2 atau H-1 ya Pak? H-2 untuk UMKM-nya bisa lihat dulu boothnya, nanti kalau sudah H-1 tinggal loading barangnya apa. Mungkin ada beberapa nanti bisa di sana ada aturan-aturan mainnya yang tidak boleh jualan apa, jualan minuman keras nggak boleh yang jelas. Nah terus jualan barang-barang yang mungkin pakai botol beling itu tidak boleh, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu mungkin gambaran acara untuk besok. Mungkin ada pertanyaan lagi, masih saya tunggu. Mungkin ada yang saya belum sampaikan, ada yang terlewatkan. Pak mau tanya, itu kalau anak-anak gratis atau bayar? Minimal umur berapa bayar tiket itu untuk anak?
apakah dibolehkan? Kalau untuk anak-anak itu anakmu umur berapa? Ya minimal umur berapa? Minimal lah. Makanya tak wene minimal ya 10 tahun ke bawah itu masih free. Nanti open gate-nya itu jam 15 open kita 15.00 jadi jam 3 sore. Sama terkait untuk penginapan itu hotel kayak gitu itu di Boyolali lengkap banyak menarik itu dan menarik dari harganya juga murah ya Pak Iwan ya harga spesial gitu. Jadi nanti teman-teman bisa nyari di sekitar stadion banyak, pokoknya jangkauannya kemana-mana itu gampang sekali itu. Jadi terkait untuk tempat penginapan gampang gitu. Udah itu ya Mas, tadi yang umur 10 tahun ke bawah itu free Mas. Monggo. Kemarin kan waktu live TikTok itu kan ada yang bertanya, kalau kita yang dari jauh kemudian ambil tiket terusan mau nginapnya di mana kan gitu. Nah, kebetulan kemarin kita sudah koordinasi dengan Ketua PHRI Boyolali, jadi Persatuan Hotel dan Resto Indonesia yang ada di Boyolali. Itu hotel di Boyolali itu ada 20 hotel. Terus kemudian sampai yang dekat bandara ya. Terus kalau untuk kamar yang available itu sekitar 900 sampai 1000 kamar. Berarti untuk hotel itu sudah cukup lumayan lah ketika memang mau ngambil tiket terusan. Terus untuk harga kemarin kita sudah bernegosiasi dengan pihak PHRI. Ketika nanti kerjasama ini deal, pertama tunjukkan bahwa telah membeli tiket terusan yang untuk Boyolali Electronic Music Fest. Kan ada itu toh, ada setelah kita masuk ke tiket hub kan ada barcode itu. Ya tunjukkan barcode-nya itu aja. Saat memesan kamar di hotel nanti dapat special rate. Jadi bukan diskon ya, langsung harga pokok. Dan kemarin kesepakatannya sih di bawah normal gitu. Jadi penawaran yang menarik bagi teman-teman luar kota ataupun teman-teman yang bukan Boyolali beli tiket terusan terus mau nginep di Boyolali, itu ada penawaran khusus dari teman-teman yang punya hotel di Boyolali. Ada 1000 kamar tersedia. Monggo Mas. Atau kalau gini Pak, kalau saya beli tiket pertama tok tapi juga mau ingin nginep boleh enggak? Boleh. Kena harga spesial. Kena harga spesial. Jadi intinya tunjukkan tiket aja dulu bahwa telah membeli tiket Boyolali Electronic Music Fest ke resepsionis, nanti ada special rate untuk kamarnya, gitu ya. Aja 2 hari diajak keliling, dikenalke wisata Boyolali, dijak Telatar, apa yang Pengging, apa yang Selo, dijak belanja yang Pasar Sayur, Cepogo, nah, itu kan apa yang Tumang. Nah, kan banyak sekali. Jadi kan untuk mengenalkan apa potensi-potensi daerah, tempat wisata, kerajinan, nah itu nanti bisa diajak sama youtuber diajaki, dijak jajan, terkenal Boyolali itu soto, tahu apa mana? Susu. Nah, macam banyak itu makanan-makanan, mentung, ameng, itulah. Ada kota susu. Makanan khas Boyolali banyak sekali gitu. Mas Iwan itu yang lebih paham karena Mas Iwan itu hobinya kulineran. Yang paling enak mana Pak? Kabeh enak. Mun aku ngebut siji Nah, promosi. Pak Haji, tinggal sesi dinner
makal malam Pak Haji. Setelah hati lemah. Ya mungkin begitu ya konferensi pers kita hari ini. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup untuk konferensi ini. Cukup? Konsep sendiri Pak, konsep bisa diterangkan yang di video tadi. Wah, wih. Ladek nih kono. Konsep Pak Made, konsep yang mana? Video. Konsep penataan apa? Sound system. Ya. Itu terbentang berapa meter Pak dari ujung sampai ujung? Untuk perhitungan kami dengan ukuran standar, maksudnya ukuran rata-rata itu sampai 90 meter. Jadi karena lapangan di Sonolayo itu untuk lebarannya memang sekitar 90, kemarin sudah saya hitung sekitar 90. Nah nanti saya pakai panggung itu ukuran 14x10. Nah panggung 14x10 untuk DJ-nya nanti di pojok itu untuk konsep stage-nya seperti itu. Mendekat Pak Made yang tadi Pak. Baik. Harusnya nih, ada drum di sini. Konsep lightingnya, konsep LED-nya seperti itu. Dan ini nanti ada lighting nih di setiap atas. Masing-masing dari vendor Pak, dari teman-teman audio itu membawa 12 ya Pak Budi. Untuk minimal. Nah, bisa dibayangkan nanti ini semua panggung ini di atasnya ini nanti. Nah, ini sepanjang ini nih rejing nih. Jadi berjajar ini masing-masing ini 8 meteran. Jadi lebar 8 meter, ada 12 beam. Nanti ditata di atas 6, di bawah 3, di pilar ada 3. Nah masing-masing itu ada LED ukuran 2x3. Ini masing-masing 2x3 kali jumlah peserta, jumlah audio yang ikut. Nah untuk aeromic nanti di sisi paling dekat dengan panggung. Mungkin dari sana nanti mungkin Pak Budi ya Pak, nanti ya pembagiannya itu teknis saja ya, nanti urutan dari siapa nanti ya Pak Budi berbicara dengan beliau yang memiliki audio. Nah untuk gangway ini ada lidahnya ini ada pembatas, jadi ada penonton dari sisi sini, dari sisi barat dan sisi timur. Karena saya menggunakan tetap ada itu pembatas itu karena buat traffic, karena kalau penonton banyak, kalau ada masalah depan ke belakang saya nanti kesulitan. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, ya biasanya kan menganggap itu dibatasi kiri dan kanan, set by set loh. Itu sebenarnya hanya sistem kita mempermudah untuk traffic kita dalam sebuah pertunjukan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mengenai teknis atau yang lain. Ini nanti ada LED strip di sini di bawah untuk ngelem. Untuk sore hari mungkin hiburannya ada seni budaya dari Boyolali mulai jam 3 itu randonya mungkin seperti itu. Terus untuk hari pertama kemungkinan AMX atau Lorenza dulu. Yang hari pertama nanti kita kabari berikutnya ya Pak. Hari kedua Lorenza. Oh Lorenza di hari kedua, yang hari pertama dari AMX Gang band musik. Terus habis itu nanti malamnya di Citanti. Terus yang hari keduanya hari pertama Dona, nggak apa saya. Hari pertama Dona, hari keduanya di Citanti, seperti itu. Nah ini untuk layout, untuk setting konsepnya untuk ini FOH ini sebenarnya. Jadi nanti di depan juga ada LED, di belakang juga LED, jadi full LED semua. Dan yang menarik itu nanti beamnya itu di setiap ini 12 beam itu nanti kalau nyala naik ke atas semua baris kayak barisan lampu itu akan sangat meriah sekali. Dan lampu Pak Budi itu gila kalau bikin konsep pokoknya.
belum pernah ada. Saya sendiri yang sering berdekatan dengan beliau itu kadang bingung mikirnya, kok bisanya mikir sampai segitu tuh, makannya apa tuh Pak? Itu mungkin yang saya sampaikan di sini seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, monggo kita lanjut dinner, kita makan-makan sambil ngobrol-ngobrol di bawah. Oke, kok di bawah toh? Maksudnya di bawah sana Pak? Kita kan di atas. Oke. Tutup. Sudah, saya tutup. Oke, kalau sudah cukup, kami tutup acara malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat saya juga mungkin yang melihat dari penggiat sound system yang ada di lab dari masing-masing channel. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga event ini bisa menjadi ajang kita mengembangkan, maksudnya berkomunikasi dengan baik. Mungkin kita bisa juga bertukar pikiran untuk masalah sound system dengan beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Nanti boleh hadir semuanya, boleh menikmati, boleh bertanya-tanya. Mungkin buat usahanya mereka masing-masing di tempat masing-masing. Juga buat kita penonton yang juga hobi dengan sound seperti itu, kita bisa menikmati dengan enak. Oke, demikian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.